Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 22 ayat yang ke-28 sampai ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita menyimpan, menghayatinya, mengertinya, dan menaati kehendak Tuhan dari firman Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, dari ayat-ayat yang baru saja kita baca dengarkan ini, kita mendapatkan beberapa pembelajaran penting untuk pertumbuhan kerohanian kita, mengenal siapakah Allah yang kita sembah, dan bersyukur atas segala rahmat-Nya untuk kita sebagai umat-Nya yang mengerti kehendak-Nya itu. Pertama, di dalam ayat 28 dan 29, dengan jelas diberikan kepada kita pengertian bahwa setiap makhluk di seluruh bumi, di ujung-ujung bumi, tidak ada satupun yang tidak sujud menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang sejati. Bisa saja sampai hari ini ada banyak bangsa, ada banyak orang yang masih menyembah dan memuja buatan tangannya, bahkan buatan tangan Allah. Tetapi pada waktunya nanti, ketika Tuhan menyatakan kebesaran, keagungan, kemuliaan-Nya, maka tidak ada satu orang pun yang tidak sujud menyembah kepadanya. Ada yang menyembah karena terpaksa, ada yang menyembah karena memang bersyukur dan bersukacita, karena patutlah Allah Tuhan kita disembah, diagungkan, dibesarkan. Yang kedua, kita bersyukur dan belajar dengan tepat bahwa memang Tuhanlah yang empunya kerajaan. Timbulnya berbagai kerajaan di antara bangsa-bangsa umat manusia, baik sejak Adam sampai saat ini. Muncul dan tenggelam, hadir dan lenyap kerajaan-kerajaan yang dibuat oleh manusia. Gilang gemilang para raja-raja yang berkuasa atas wilayah-wilayah tertentu, mendirikan kerajaan, mempertahankan dinastinya, bahkan mau memperluas kekuasaannya atas bumi ini. Tetapi tidak ada satupun kerajaan yang dapat bertahan dan bisa sampai 1000 tahun lamanya. Hanya kerajaan Allah yang kekal, yang memerintah dengan damai, kuasa, otoritas, dan kekuatan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Kerajaan Allah yang berada di dalam kekuasaannya. Dialah yang memerintah segala bangsa, memerintah segala kerajaan-kerajaan yang dibuat oleh manusia. Pembelajaran ini menolong kita untuk sungguh bersyukur karena saya dan saudara adalah warga kerajaan Allah. Di dalam dan melalui Kristus kita terhisap di dalam kehidupan yang sungguh sesuai dengan kehendak Allah. Kita dimampukan sebagai warga kerajaan Allah yang membawa damai sejahtera di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini. Pembelajaran yang ketiga ialah bagaimana kita tahu dan kita mengerti terlalu banyak orang sombong, orang angkuh, orang yang akan berada di dalam kematian. Tetapi juga saat yang sama kita diajarkan oleh Tuhan untuk menyadari bahwa sehebat-hebatnya manusia, seangkuh-angkuhnya seseorang, oleh karena kekuasaan, keuangan, kekuatan yang dimilikinya atau dipertahankannya,
tetap saja akan turun ke dalam dunia orang mati dan pada akhirnya sujud menyembah kepada Tuhan Allah. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka yang tadinya angkuh, sombong, mengandalkan kekuatan sendiri, dan merasa memiliki kehebatan, bahkan mau mengatur hidupnya, tetap pada akhirnya mengalami kematian, bertunduk kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang memberikan hidup dan kehidupan. Dengan demikian, kita belajar bagaimana kita tetap bersyukur karena hidup dan kehidupan yang diraih, dicari orang-orang sombong itu ternyata hanya bisa kita manusia terima berdasarkan kasih karunia demi kasih karunia. Pembelajaran yang keempat yang patut kita renungkan ialah bagaimana Tuhan memelihara iman kita, demikian juga Tuhan akan memelihara, menjaga iman anak cucu kita supaya tetap beribadah kepada Tuhan Allah. Sementara kita berjuang dengan iman yang datangnya dari Tuhan dan kita terus berupaya menceritakan kebenaran, kasih, keadilan Tuhan itu kepada anak cucu kita, saat yang sama Tuhan memberikan iman, percaya kepada anak cucu kita untuk tetap setia kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan menolong setiap keturunan kita, baik yang langsung kita saksikan kehidupan rohaninya maupun nanti di masa yang akan datang. Karena Tuhan yang memberikan janjinya kepada kita dan kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup mereka. Dengan pembelajaran tersebut, kita memiliki tanggung jawab untuk terus memberitakan keadilannya, untuk terus menanti-nantikan kedatangannya, dan setia menjalankan kehendaknya sampai kegenapan segala sesuatu yang dirancang Tuhan dapat kita saksikan dan kita nikmati di akhir kedatangan Tuhan maupun nantinya di dunia yang baru, bumi yang baru, langit yang baru di mana kita sebagai warga kerajaannya. Kiranya Tuhan menolong memberkati saya dan saudara menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menjalankan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.